Nasama, sesungguhnya pendengaranmu, wal basor, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Di sana bahasanya fuad, hati. Ada juga pada suatu ketika nanti qulub, qalbun, hati juga nanti maknanya. Nah, kalau dalam kajian ilmu tauhid, fuad itu lebih halus daripada qulub. Nanti ada pembedahan khususnya itu. Hatimu, kullu, tiap-tiap itu semuanya kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya. Jo hati-hati ya, akan ditanya. Qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Fi awalil marrah hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutmainnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin umat Islam rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diizinkan Allah ketemu dan jumpa dalam taklim kita. Mudah-mudahan hidup kita selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah dunia akhirat hendaknya. Yang para lutu ridho Allah. Ridho itu maqamat tertinggi. Bu, itu enggak, Bu? Ridho adalah maqamat tertinggi. Makanya ridho Allah itu yang kita cari. Sebelumnya Pak pengurus mungkin mohon izin, Ana mungkin sholat isya karena ada kajian siap sholat isya nantinya di sana. Ya, mungkin sebelum isya kita izin. Ridho Allah adalah maqamat tertinggi. Makanya orang-orang tauhid itu selalu ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Keridhaan Allah itu, makanya penting itu. Jadi
Kalau bicara masalah ilmu tauhid, tentu kita harus bagaimana memahami dan menyikapinya bukan hanya sebatas akal. Jadi sering disampaikan manusia itu diberi oleh Allah 4 hidayah. 1 hidayah naluri, insting. Kalau anak kecil sehari, 2 hari, seminggu dia lapar dia nangis, haus dia nangis, sakit dia nangis, basah dia nangis senjatanya. Kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah pertama, merasa, meraba, melihat. Yang ketiga hidayah akal. Ingat, akal manusia itu terbatas, tabatih, karena akal juga ciptaan Allah. Kalau tidak bisa dicerna oleh akal, maka kembali lari kepada hidayah yang keempat, hidayah agama, dinul Islam. Tidak tamakan diakal, jangan diakal-akalin, nanti bisa stres kita nantinya. Inilah fenomena yang terjadi sekarang, yang berusaha selalu dengan tataran akal manusia. Mana mungkin dengan kalimah la ilaha illallah itu bisa masuk surga? Memangnya Aladin? Memangnya ya begitulah redaksi bahasanya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang aktif di media sosial sekarang kan terjadi mulai mencoba untuk merusak akidah agama. Itu sudah arena akidah itu. Ada orang diajak murtad, jangan takut murtad. Kalau murtad itu hukumnya apa itu, Bu? Hukum murtad itu apa? Keluar dari Islam, apa itu hukumnya? Abu? Boleh? Syirik, menduakan Allah. Nah, sekarang ada orang yang mengajak-ajak manusia untuk murtad itu. Jangan takut pula murtad. Nah, itulah bahasanya. Jadi akidah kita mulai dilemahkan agar umat Islam itu tidak percaya, tidak yakin lagi, ragu tentang hari-hari sesudah kehidupan di dunia ini. Makanya mantapkan tauhid kita. Beruntunglah kita yang selalu istiqomah dalam menjalankan akidah dan tauhid kita selalu. Nah, tentu dipupuk taruh, pupuk, disirami, diterangi. Apa pupuknya? Ilmu. Kita sudah ada bibit di dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah masukkan ke dalam diri kita itu sifat fujur, sifat takwa. Sifat fujur, sifat takwa. Itu surat apa itu, Bu? Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada 2 bibit itu. Sifat fujur, sifat takwa. Kalau dia taat kepada Allah, ilmu ditambah tarui, mantap keyakinan, segala macam ibadah, amal, maka sifat takwanya kan naik itu. Sifat fujurnya kan jatuh. Fujur itu sifat jahat. Tapi kalau tidak pernah dengar ngaji, dia menganggap benar sendiri, ilmu agamanya tidak ditambah-tambah, apalagi tidak tambah sholat dan segala macamnya, banyak maksiat, banyak perbuatan yang tidak benar, maka sifat fujurnya akan naik, takwanya akan jatuh.
Ini kita sudah dikasih oleh Allah pilihan, mau pilih yang mana. Begitulah kehidupan. Jadi oleh sebab itu mari kita selalu kita bina, kita pupuk selalu iman kita, tambah ilmu agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita kemarin itu bicara masalah yang membatalkan atau yang merusak syahadat kita. Di antaranya adalah syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah, menganggap Allah itu berilah, berbilang, lebih dari satu. Syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tidak boleh dipersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Syirik ada terbagi dua. Satu, syirik besar. Syirik besar itu adalah jelas-jelas menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Jelas-jelas menyembah selain kepada Allah. Syirik besar itu. Orangnya musyrik. Pahamnya, keyakinan yang dimilikinya itu adalah syirik. Yang kedua ada syirik kecil. Gitu, syirik ketek. Kalau syirik besar ini mudah-mudahan kita terlindunglah. Janganlah menghambakan diri kepada jawi. Ada orang menyembah jawi. Lain. Daerah mana tuh? India ya Pak ya. Jangankan jawi, jawi sudah boleh digaduh, gitu. Jangan menghambakan diri kepada benda-benda, tempat-tempat karomah, gitu. Jangan menghambakan diri kepada matahari. Ada kepada matahari ya? Ada ya Pak ya? Apa itu? Agama Shinto, Jepang ya. Menghambakan diri kepada patung. Mudah-mudahan kita terselamatlah, terselindung. Yang kedua ada syirik kecil. Iko kadang-kadang ngacok menyembah gua. Mudah-mudahan ini bisa kita selamatkan diri kita, akidah kita, keluarga kita, anak turunan kita. Semoga Allah redho kepada kita bersama hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu, syirik kecil itu. Karena kemarin ada pertanyaan dari Bapak itu, contoh syirik kecil tuh. Lihat tekan aja Pak. Ambo masih tekan ada ambo tuh. Soalnya rekamannya ada gitu kan. Jadi sebelum Bapak kemari mau putar dulu gitu kan. Aku kajian kemarin kan. Contoh syirik kecil itu, Bapak Ibu, mari kita dengarkan baik-baik agar tidak salah dalam pemahaman. Ria, ini bukan orang ya, tapi sifat, kesifatan. Ria. Ingin dicaliak orang disanjung gadang hati ko dapat dipuji tarui. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Berbuat bukan karena Allah. Makanya perbuatan itu menentukan sangat adalah faktor niat. Gitu. Jadi niat itu perlu. Kalau niat kita karena Allah, sudah jangan dirubah lagi, jangan goyah pula. Jadi kita datang ke masjid, dengar pengajian, duduk di masjid itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itu penting itu. Luruskan niat kita. Tidak harus karena siapa-siapa, tapi semuanya adalah mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama itu.
dalam berbuat. Jadi riya adalah termasuk salah satu sifat yang membawa kepada kesyirikan. Golongannya syirik kecil. Karena dia berbuat bukan karena Allah. Makanya Allah menyampaikan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah kepada aku. Jadi seluruh karajo awak, perbuatan awak yang awak lakukan, kalau karena Allah, mukasih seluruh di situ tuh nanelok ya Bapak Ibu ya. Beko maliang aku karena Allah ya kok ndak nemu ada mancilok jambu kawan, padi kawan, itu ndak itu dah. Yang mukasih yang elok, seluruh perbuatan yang baik kita sandarkan kepada Allah, maka itu adalah ujungnya kita sudah berbuat ikhlas, melepaskan diri kita daripada riya tersebut. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 itu bagian akhir ya Bu ya, kalau ingin dicari, karena ada potongan-potongan ayat itu. Allah menyampaikan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah, lam di sana larangan, tidak boleh, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Ibadah itu umum. Kalau yang khususnya sholat, yang khususnya sholat sunnah, haji, umroh. Tapi yang umum, duduk di masjid, berjalan, berbuat apa saja itu dasarnya kebaikan, makan, minum, mencali, apa saja yang kita lakukan itu ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Makanya Allah menyatakan itu konsepnya umum. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gitu. Nanti ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdo, ada ghairu mahdo. Yang mahdo itu yang khusus. Kayak sholat tadi itu ada arkanul sholat, rukun-rukun sholat. Ada ibadah umum. Yang umum itu banyak. Seluruh yang kita lakukan. Gitu. Al-Kahfi 110 bagian akhirnya. Jadi oleh sebab itu, riya adalah termasuk salah satu sifat yang membawa kepada kesyirikan. Golongannya syirik kecil. Maka kita tidak boleh berbuat kecuali hanya karena Allah. Luruskan niat kembali. Apa saja yang kita lakukan? Kalau dalam ilmu tauhid namanya jadidul niat, perbaharui niat kita, perbaharui niat kita. Makanya orang tauhid itu lidahnya, kolbunya tidak lepas kontak kepada Allah, tidak lepas kontak. Mungkin awak yang menyandar sedang duduk, tapi kolbu kontak kepada Allah. Nanti pemahamannya ihsan itu. Dia ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dalam ulumul hadis, kitab-kitab hadis, ada induk hadis itu ada 3. Di mana saja Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dijelaskan induk hadis, induk dalam Islam itu ada 3. Iman, Islam, ihsan. Kalau iman itu rukun iman, Islam itu rukun Islam. Kalau ihsan ini maqamatnya udah tinggi itu. Kalau definisi Arabnya, anta budallah kaka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, ingat Allah melihatmu. Mudahnya ihsan itu kita berbuat baik sesama makhluk, sesama manusia, qalbu kontak kepada Allah. Itu ihsan. Astagfirullah. Atau orang balangga, atau mobil jatuh, astagfirullah, la ilaha illallah. Sebenarnya kan tidak ada hubungannya itu. Mobil yang balangga, awak membaca la ilaha illallah, hubungan syariatnya kan tidak ada itu.
Tetapi pandangan ihsan di sana itu pandangan ma'rifat. Ada contohnya, contoh yang kecil. Contoh yang kecil. Di dalam rumah tangga itu ada hidup suami istri, anak satu. Kemudian yang sang istri ini semasa hidup beliau hobi membuat alas meja ini. Mana namanya tuh? Menyulam. Alas meja, taplak meja ini. Ditakdirkan Allah beliau berumur pendek. Dahulu ibu meninggal dari bapak. Tahu-tahu pada suatu saat sang bapak melihat alas meja buatan dari ibu tadi itu. Anan terucap dari mulut beliau, mama, takkanah mama tadi itu. Nampak dia nak ayah sedang mengucapkan mama mencari alih meja. Nampak dia nak kecil anak onde apa bola gilo loh. Akhirnya kira siapa yang salah tu? Ayah atau anak Anak. Dia benar keduanya. Ayah itu melihat taplak meja yang tabayang istri, maka disebut mama. Yang anak tadi itu mencari ayahnya. Tak kalau ayahnya mencari mengecian alih meja tu mama, maka anaknya nyokecian ayah bola gilo. Pahami di situ. Ayah tadi itu pandangannya pandangan hakikat atau pandangan makrifat. Sementara anak tadi itu pandangan-pandangan syariat dan nampak-nampak saja. Tenang belakang bu. Kau contoh kan. Jadi pandangan syariat dengan pandangan hakikat, hati-hati. Jadi jangan serta-merta kita menyalahkan orang. Nah gitu. Kalau belum sampai ilmu awak ke situ, jangan dicap langsung. Salah gitu. Kecuali kalau dia sholat menghadap ke sono, kiblat ke sini, dia ke sono, ya salah itu. Boleh. Nah itu penting itu. Lagi nanti kalau ada bapak ibu yang pergi haji dan umroh gitu kan, itu sholat orang di Masjidil Haram tuh macam-macam bentuknya tuh. Allahu Akbar, nyuluruhi ke bawah itu kan. Nah gitu. Kadangnya berjalannya bagai, kadang maling-malingahnya bagai. Jangan disalahkan orang, biarkan saja. Mungkin pahamnya seperti itu gitu kan. Guru majan mungkin itu. Yang penting kan dia sholat. Nah, kan gitu. Nah, jadi oleh sebab itu antara pandangan syariat dengan pandangan ma'rifat itu perlu dudukan elok. Jangan salah tangkuk beko. Dia 4 itu rumusnya. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Yang 4 itu jangan dipisahkan. Kadang orang-orang mengician, orang tarikat itu orang tarikat. Berarti kalau orang tarikat, apakah dia bukan orang syariat? Itu. Jadi yang pertama termasuk golongan kepada syirik kecil adalah riya. Sifat riya buang, jangan dimiliki. Jangan ditaruh, tak boleh merusak ibadah kita. Maka berbuatlah sesuatu yang kita lakukan, saja yang kita lakukan, setidaknya orang makrifat itu bismillah, bismillah, bismillah. Gitu. Setiap yang kita lakukan bismillah, sebut asma Allah. Nah itu pengikatnya tuh, supaya dia tidak lepas. Soal kalau tidak diikat nanti dia lepas. Nah, pengikatnya itulah asma Allah. Mau apa saja. Nah kalau ada doa khususnya silakan. Mau masuk masjid kan ada doa khususnya silakan.
keluar masjid ada doa khususnya gitu kan. Nah, setidaknya bismillah dengan nama Allah. Mau tidur, bangun tidur, mau melangkah, naik kendaraan, mau apa saja yang kita lakukan, mau melihat, masya Allah, la ilaha illallah, Allah. Orang tauhid selalu qalbu kontak dengan lafaz jalalah, Allahu akbar, la ilaha, subhanallah, masya Allah, gitu terus. Nggak ada yang lain, jangan kalimah-kalimah yang lain. Karena setiap sesuatu yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saja yang melompek dari mulut awak, yang keluar dari mulut kita, kecuali ada yang merekam langsung. Itulah malaikat Allah. Tidak ada ceritanya. Mau WA kita, jangankan itu, niat hati kita saja itu sudah langsung ditangkap gitu. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, banyak ayat menjelaskan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basor, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Di sana bahasanya fuad, hati. Ada juga pada suatu ketika nanti qulub, qalbun, hati juga nanti maknanya. Nah, kalau dalam kajian ilmu tauhid, fuad itu lebih halus daripada qulub. Nanti ada pembedahan khususnya itu. Hatimu, kullu, tiap-tiap itu semuanya kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya. Jo hati-hati ya, akan ditanya tuh. Makanya kalau kita punya hati, baca 2 kali hati itu. Hati, hati. Hidup harus hati, hati. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Jadi satu, riya itu syirik kecil. Buang, jauhkan, hindarkan, jangan dimiliki. Tidak boleh. Berbuatlah karena Allah. Jangan berbuat bukan karena Allah. Apa saja yang kita lakukan. Dalilnya tadi Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Itu kalau tidak salah ayat yang bagian akhir itu Bapak Ibu. Dia kan panjang ayatnya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena syirik itu adalah sangat berbahaya sekali. Dalam apa saja Allah tidak boleh dianggap berbilang, berilah namanya itu. Makanya dalam Islam itu Allah itu tidak 2, tidak 3, tidak lebih dari 1, ahad. Maka dalilnya itu al-ikhlas yang sering dipakai oleh guru-guru kita itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, 1. Jadi 1 itu jangan ada yang lain lagi. Nah gitu, 1 semuanya. 1 dalam perbuatan, 1 dalam tindakan, 1 dalam segala-galanya. Nah gitu, dalam af'al, dalam qaul, dan semua itu adalah menandakan dan mendudukkan tauhid kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sifat riya termasuk salah satu yang merusak dari syahadat kita. Nah, kalau dirunut ke atas kan yang merusak dan yang membatalkan syahadat. Nah, tema gedenya kan gitu tuh. Nah, yaitunya syirik. Syirik itu terbagi 2. Ada syirik besar, syirik kecil. Nah, syirik kecil ini salah satunya adalah riya. Itu bukan nama orang ya. Kalau ada nama orang mohon izin, mohon maaf. Jangan bayar benar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Hmm. Ya. 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 Hmm. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya kita sudah membulatkan keyakinan dan ketauhidan kita kepada Allah, maka bulatkanlah kepada Allah. Riba itu pembahasannya panjang itu. Riba itu adalah dosa yang paling besar. Bu, zina itu besar atau kecil dosanya? Besar ya Bu ya. Kalau awak bazina join dua awak, apa kira-kira? Lebih besar. Join dua awak, zina kan dosa besar tuh. Nya dalam agama itu kan tidak ada buka tutui-tutui dah. Zina dosa besar. Kini zina join dua kanduang, dosa lebih besar, kan seperti itu. Di dalam riba itu ada 36 dosa besar yang terdapat di dalamnya. Bahkan termasuk berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi artinya apa? Berusahalah untuk menyelamatkan diri dari riba tersebut. Nah, gitu. Kini lah dilili itu kasadolah gitu. Nah, gitu. Lah disabalik pinggang gitu. Tapi ingat, Allah itu maha kaya. Kalau lah ada niat dan azam untuk itu, nah, itu yang perlu tuh. Nyo kadang-kadang awak akan namanya yakin lagi percaya indah kan gitu kan. Jadi ragu tuh banyak gitu kan. Nah, jadi kalau memang kita sudah membulatkan tekad, tinggalkan. Nah, itu yang penting. Dari seluruh yang akan ingat, nanti semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempercayai dengan hal yang seperti itu, tidak yakin kita kepada Allah, kita kena kita. Ah, gitu. Ini kok memberasihan tauhid juga, memberasihan tauhid. Kecil saja. Awak sakit kapal lo, kan sering kita contohkan seperti itu. Minum paramek. Ambo kalau tidak di paramek itu tidak sehat ya bodoh. Syirik dia itu. Jadi lebih santiang paramek itu dari syifatullah. Ah, gitu. Syafaqallah. Paramek itu wasilah, boleh. Nah, itu tauhid itu. Wasilah itu perantara. Perantara. Apalagi ambo kalau ndak baru be kasih anu tu ndak kasih hai anak ambo tu. Lalu tu. Hati-hati. Jadi dia memang sesuatu hal tersembunyi di dalam kolbu. Dan di sanalah setan itu bermain. Nah, gitu. Kehebatan setan itu di sana dia bermain. Makanya hati-hati. Kemarin ada kita anak-anak sekolah dia pakai jimai apa namanya itu? Tulis dengan tulisan Arab tapi tidak berbaris. Apa namanya itu? Dipres masuk dalam dompet. Kentayangan jin dekenya itu kan. Di rukiah. Kita ambil. Coba buka dompetmu. Apa tuh Pak? Buka aja. Oh ini. Oh ya. Siapa yang ngasih? Orang tua teman Pak. Untuk apa? Jaga-jaga Pak. Kata siapa? Kata beliau. Oh ini yang menjagamu ya? Iya Pak. Kamu percaya? Iya Pak. Iya Pak. Kena tuh. Nyiyo Pak. Wah. Seketik itu tuh. Ini Bapak Sita ya. Bingung dia. Bapak bakar. Mudah-mudahan jin kamu tuh berangkat lah gitu kan.
Artinya apa? Dalam hal-hal yang kecil itu kan hubungannya dengan keyakinan itu. Digoyah keyakinan kita. Lebih yakin kita kepada sesuatu ketimbang keyakinan kepada Allah. Makanya dia beda tipis. Di atas akal itu ada iman. Itu yang tadi itu. Yang keempat tadi itu. Hidayah yang keempat. Ada agama. Jangan dipaksakan kalau tidak bisa dicerna oleh akal kita. Jadi kalau kita meyakini itu sebagai sumber sesuatu, gantungan hidup kita, maka kita juga akan terjebak ke sana. Banyaklah nanti bergelimang di sana. Mungkin dosa-dosa tambahan yang akan datangnya. Gitu. Nah, tentu kita berusaha menyelamatkan diri dari hal-hal yang akan merusak itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi satu adalah riya. Yang kedua bersumpah menyebut nama selain Allah. Makanya bersumpah itu harus menyebut nama Allah. Dalam Islam huruf qasam itu hanya 3. Waw, bata. Wallah, demi Allah. Kalaulah sudah seperti itu, harus dan wajib yakin. Ada ndaknya. Makanya sumpah itu tidak boleh dimainkan. Hati-hati para pemegang kekuasaan yang bersumpah dengan nama Allah, wajib hukumnya menjalankan syariat aturan itu. Kalau tidak, ingat, Allah akan memperlihatkan. Kalau istilah orang apa namanya itu, dimakan hukum, namanya itu. Kalau di Minang namanya, kalau dimakan hukum tuh kate hendak bapucua, ke bawah hendak baure, tengah-tengah digirek kumbang, yo mati di bueh. Nggak ada cerita ada. Habis sudah. Hati-hati. Kalau enggak usah bersumpah. Enggak usah bersumpah. Jadi kalau bersumpah sebut nama Allah. Orang yang bersumpah menyebut nama selain Allah syirik kecil. Man halafa bi ghairi la faqad asyraka. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, maka sungguh dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sudah ada tanda-tandanya. Jadi satu, tidak boleh riya. Buang, hindarkan, jauhkan agar kita terselamat akidah kita. Yang kedua, jangan bersumpah. Kalau ingin bersumpah juga sebutlah nama Allah. Kalau tidak usah bersumpah. Ada orang nyebut sumpah pocong. Memangnya lah soboknya pocong? Memangnya pocong itu apa? Ditanyanya tidak ngerti itu doh. Apa pocong itu? Tidak tentu dong guys. Nah gitu. Jadi bersumpah sebutlah nama Allah. Kalau tidak usah. Demi Rasulullah. Nanti dalam kesifatan Rasul itu juga ada sifat manusianya. Jadi makanya hakikat sumpah itu hanya 3 itu. Wallah, ballah, tallah, demi Allah. Nanti khawatir nanti sumpah itu tidak maksimal. Jatuhnya ke sana. Jadi di dalam Islam itu sudah ada aturannya. Kalau ingin bersumpah juga maka sebutlah nama Allah. Kalau tidak usah bersumpah. Dan jangan bersumpah menyebut nama-nama yang lain, karena nanti itu batil. Baik, Bapak Ibu, al-haqqu min rabbikum. Entar lagi kita sholat isya. Mohon izin anak karena ada kajian pada isya. Ilal liqa wastabiqul khairat. Tolong jaga akidah, jaga tauhid. Sekarang banyak kentayangan yang merusak akidah umat. Kita sudah dijajah dari berbagai media dan segala macamnya. Hati-hati kita, jangan dimakan, ditelan mentah-mentah yang ada di media-media massa itu, di televisi itu.
Boleh banyak bertanya kepada guru-guru kita agar kita tidak salah jalan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.